Halo, selamat sore. Hari ini sore hari dan melanjutkan tentang modifikasi si CRF 150L ini yang kemarin sudah dimodif untuk part yang pertama, yaitu wheelsetnya ya, yaitu mengkonversi wheelset orinya bawaannya 1821 ke 1717 set Supermoto ya. Kali ini dilanjut, yaitu modifnya bakalan ganti stang ini. Stang orinya kita lengserkan, kemudian kita ganti dengan stang aftermarket replika Pro Taper yang serinya Fusion ya. Dan nanti kita bakalan ganti juga racer orinya si CRF ini, kita lengserkan, kita ganti dengan racernya miliknya KLX BF. Oke, langsung saja ya, eksekusi. Oke, jadi ini dia stang Pro Taper Fusionnya, dan di situ ada handvet juga, dan ini dia racernya. Oh ya, dan untuk harga stang dari replika Pro Taper Fusion ini harganya adalah 700.000, dan untuk racer KLX BF adalah 225.000, dan untuk handvetnya kemarin kok lupa ya harga berapa, dan ini semua kemarin dapatnya di Berkah MX. Jadi untuk harga handvetnya silahkan teman-teman add IG-nya Berkah MX, yaitu Berkah MX_Malang. Silahkan bisa nanya-nanya selain harga handvet tadi ya, yang saya sendiri lupa harganya. Bisa nanya aksesoris atau part lain untuk trail dan supermoto ya. Yang luar pulau, yang luar daerah Malang bisa order via online juga, dan dijamin no tipu-tipu ya. Oke, lanjut. Oke, untuk yang pertama kita cek stangnya ya, stang Pro Taper Fusion replika. Untuk kelas replika lumayan juga ini packingnya ya, bagus juga. Kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, seperti ini tampilan fisiknya dari si stangnya. Di dalam packingnya, di dalam dusnya ada stang dan juga busa bar padnya ya. Jenis stangnya adalah twin wall ya, jadi di sini ada palangnya yang di sini, dan ada ukuran untuk dipakai menyetel tingkat fleksibilitas ini nih, palangnya yang di sini, yang di stangnya ya. Seperti ini tampilannya, klik-klikannya, setelannya. Oke, dan selanjutnya untuk racer KLX BF nya kita unbox dulu ya. Oke, seperti ini tampilan dari racer KLX BF. Warnanya hitam doff, dan yang didapat adalah si racer dan pasangan penutupnya ya. Jadi nggak dapet bautnya, nggak dapet karet-karet anti getarnya, dan nggak dapet murnya juga yang pasangannya yang bagian bawah ya. Hanya racernya saja seperti ini. Oke, dan yang selanjutnya adalah handvet replika Pro Taper seri apa ini ya? Pillow top. Untuk warnanya adalah merah hitam seperti ini tampilan fisiknya. Oke, dan siap pasang, kita lanjut untuk eksekusi. Nah, untuk langkah-langkahnya, untuk yang pertama kita copot dulu rumah atau dudukan handle kopling, kemudian switch atau saklar yang ada di sebelahnya. Lanjut di bagian yang kanan kita copot juga rumah dudukan master remnya dan juga switch sekaligus selongsong gasnya juga ya. Dan kemudian lanjut kita lepaskan racer dari CRF 150L yang orinya. Oke, dan tool yang kita butuhkan yang pertama yaitu untuk melepaskan rumah handle koplingnya. Di sini ada 2 buah baut, kita gunakan kunci 8, dan untuk switchnya di sini ada 2 buah baut plus, kita gunakan obeng plus.
Untuk melepas bagian yang kanan sama juga tool yang kita gunakan. Dan selanjutnya untuk melepas racernya, untuk yang bagian atas ya, 4 buah baut ini kita lepaskan dengan kunci 12. Dan untuk melepaskan racer yang bagian bawah ini ada 2 buah more yang perlu kita longgarkan, yaitu dengan menggunakan kunci 14. Oke, lanjut. Oke, setelah kita lepaskan seperti ini, racer orinya si CRF 150L dan yang sebelah kiri adalah racer KLXBF. Jadi yang bisa kita gunakan bagian-bagian dari racer CRF 150L. Yang pertama adalah bautnya yang ada 4 buah. Bisa kita pakai plug and play alias PNP langsung ya, karena dratnya dan ukurannya sama ke racer KLXBF. Dan selanjutnya yang bisa kita pakai lagi adalah karet peredam getarannya, ada 4 buah, jadi masing-masing racer ada 2 buah, bisa kita lepas dan kita pasangkan ke racer KLXBF dan ukurannya cocok juga. Nah kemudian yang nggak PNP yaitu yang pertama adalah more-nya yang bagian bawah ya, yang ngunci bagian bawah, dan sekaligus ringnya ukurannya nggak sama dengan besarnya atau diameternya ini nih as besinya dari racer KLXBF. Jadi seperti ini nggak bisa masuk, ukurannya memang beda sih. Oke, sudah dapat ring dan more-nya ya, seperti ini. Nah, untuk more yang kita pakai tetap ukurannya 14, tapi dengan diameter dan drat yang menyesuaikan besarnya dengan racer si KLXBF ini ya. Dan untuk mekanisme pemasangannya, jadi kita pakai ring yang ukuran tebal ini. Oh ya, untuk ring yang kita pakai ini ukurannya tebal, sekitar 3 mm, dan untuk diameter luarnya alias lebarnya harus bisa mencakup atau lebih besar sedikit dari besarnya karet peredam getarnya ini ya. Oke, dan untuk susunannya seperti ini. Yang pertama kita masukkan yaitu ring yang atas, kemudian karetnya. Nah, kemudian yang tengah yang di sini adalah posisi kalau sewaktu kita pasang adalah triple clampnya. Kemudian yang di sini lanjut karetnya lagi. Nah, kemudian kita pasang 3 ring di bawahnya lagi. Baru yang terakhir adalah more-nya. Oh ya, untuk masalah ganjal mengganjal ini ya,
pakai ring ini sebenarnya teman-teman bisa berkreasi sendiri. Saya sendiri sempat ngecek di beberapa uploadan video teman-teman yang lain, kalau masang racernya KLX BF ini ada yang diganjal dengan menggunakan bearing, ada juga yang menggunakan jalu stang yang dibor lagi dengan besaran lubang menyesuaikan dari besaran asnya si racer KLX BF. Ring-ring yang dipakai untuk mengganjal tadi intinya adalah untuk ini nih, agar bisa posisi murnya ini mengikat kencang dengan si racernya ya, karena jarak dari jerat-jeratannya posisinya si murnya ini agak lumayan panjang ya dengan posisi ke arah si karet penahan getaran yang bagian bawah ya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang racer KLX BF ini ke posisinya ya. Oh ya, untuk tool yang kita gunakan tetap sama, yaitu menggunakan kunci 14 untuk mengencangkan posisi murnya ya. Lanjut. Oke, seperti ini tampilannya setelah riser dari si KLX BF kita pasangkan ke CRF ya. Dan untuk proses berikutnya adalah kita pindahkan posisi dari kabel gas ya, yang semula berada di bagian depan, kita pindah ke bagian belakang dari triple clampnya, karena penggantian stang aftermarket seperti ini dan riser yang tinggi bakalan membuat ini nih kabel gasnya tertarik ya, nanti apabila dipakai untuk posisi belok bakalan kurang panjang ya, jadi kabel gas bakalan tertarik ya. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah kita lepas dulu ada 2 buah baut yang ada di sini dengan menggunakan kunci 14, dan kita lepaskan si kabel gasnya ini ya, ada nipelnya 2 ini kita lepaskan dari selongsong gasnya, baru kemudian bisa kita tarik dan kita posisikan si kabel gasnya ke belakang triple clampnya. Oke, setelah posisi kabel gasnya kita pindah, sebelum kita pasang selongsong gasnya ke posisi dari kabel gasnya, kita ganti handfatnya sekalian ya. Jadi handfat yang orinya yang nempel bisa kita lepaskan dengan cara pakai obeng plus, kita masukkan dan kita putar-putar agar posisinya melonggar, baru bisa kita lepas. Dan
untuk memasang handvet yang baru, bisa kita gunakan bantuan ini cairan pencuci piring yang dioplos dengan air dan bisa kita semprotkan dulu sebelum kita masukkan handvet yang baru ya. Fungsinya adalah membantu melicinkan untuk lebih mudahnya posisinya si handvet masuk ke selongsong gasnya ini ya. Oke, seperti ini hasilnya setelah handvetnya kita pasang ke selongsong gasnya. Kemudian kita lanjutkan memasang kabel gasnya yang ada 2 nipelnya ini ke posisi selongsong gasnya ya. Dan sebelum kita pasang stangnya, bisa kita oleskan pelicin ya, bisa grease. Kalau saya ini pakai chain loop saja ya, agar meminimalisir ini nih gesekan yang terjadi antara selongsong gas dan permukaan stang ya. Oke, selanjutnya kita pasang stangnya ke posisi si risernya. Oke, dan sebelum kita pasang semuanya, yaitu switch dan rumah dudukan kopling dan masternya, kita bor dulu stangnya yang bagian switch ya. Di switchnya ada baut yang dipakai untuk memegangi posisi switchnya agar tidak bergerak ya. Nah, agar lubangnya bisa presisi di posisinya, bisa kita pakai cara seperti ini, yaitu menggunakan isolasi kertas yang kita tempelkan di stangnya dulu. Baru kemudian switchnya kita tempel dan agak kita tekan dan gerakkan sedikit ya. Jadi si baut bakalan menggores posisi dari isolasi kertasnya. Nah, bekas goresan yang ditinggalkan tadi yang kita jadikan acuan untuk mengebor ya posisinya ya. Lanjut. Setelah posisi lubang yang harus kita buat sudah fix, bisa kita lanjutkan dengan kita titik dulu, kemudian lanjut kita bor dengan ukuran yang kecil dulu, baru kita lanjut dengan ukuran yang lebih besar sesuai dengan ukuran dari baut yang ada di switch. Oke, lanjut.
Oke, setelah proses pengeboran beres dan kita pasang posisi switchnya sudah sesuai, bisa kita lanjutkan untuk memasang dari rumah handle kopling dan rumah master remnya, dan kita pasangkan juga baut-bautnya. Untuk yang terakhir bisa kita lakukan pengecekan secara keseluruhan baut-baut yang terpasang, kita pastikan semua terpasang dengan kencang. Dan kita rapikan juga untuk posisi besi yang ada di stang twin wheel-nya ini, dan juga lanjut pasang bar pad-nya. Oke, setelah semuanya kita pastikan terpasang dengan baik dan kencang, dan kita rapikan posisi kabel dan juga posisi simetris kiri kanannya tidak ada yang penceng. Selanjutnya tinggal kita tes ya. Dan untuk modifikasi part yang kedua ini, yaitu tentang penggantian stang dan juga penggantian riser orinya yang digantikan dengan risernya punyanya KLX sudah selesai. Dan untuk modif selanjutnya silahkan ditunggu di video berikutnya ya. Oke, dan untuk kali ini vlognya sampai di sini dulu, dan seperti biasa apabila video ini dirasa berguna silahkan teman-teman tekan tombol like-nya ya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banget, dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Ciao.